Alhamdulillah musarrifid duhuri wal azman, al-alimi bi jami'i ma fil asrari wal i'lan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikud dayyan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-hadi ila ar-rahimir rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin munqidina minad dalalat wa mursyidina minal hayrat wa hadina minadh dhulumat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil miqat wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya dzal manni wal in'ami wal ikram. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah. Ittaqullaha ya ibadallah wa ahsinu yarhamukumullah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu maulana al-azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tak berapa lama ini kita telah melewati bulan suci Ramadan. 3 hari yang lalu kita telah melewati bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh hikmah, bulan yang mana kita dididik agar menjadi hamba yang bertakwa. Akan tetapi, pengaruh apa yang kita rasakan dari berpuasa di bulan Ramadan? Perubahan apa yang kita rasakan setelah melewati siang dan malam di bulan suci Ramadan? Serta pelajaran apakah yang kita dapatkan dari bulan suci Ramadan? Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mewajibkan puasa Ramadan dengan sia-sia. Beribadah di dalamnya tidaklah dikerjakan dengan sia-sia. Bacaan Al-Quran, wirid serta zikir di dalamnya tidaklah disyariatkan dengan sia-sia. Bahkan kita tidak diciptakan oleh Allah dengan sia-sia. Segala hal yang Allah ciptakan di muka bumi ini memiliki hikmah dan tujuan asal kenapa diciptakan, termasuk segala perintah ataupun larangan ataupun anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam agama Islam. Semua itu memiliki hikmah dan pelajaran bagi mereka yang mau berpikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang hal ini dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu dengan main-main atau dengan sia-sia? Dan adakah kamu menyangka bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan adalah madrasah bagi umat Islam. Di dalamnya kita dididik, dibina, diuji dan disucikan serta diarahkan kepada nilai-nilai agama, agar setelah berlalunya Ramadan kita menjadi manusia yang bertakwa. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari bulan suci Ramadan, yang pertama adalah Ramadan memberikan pelajaran kepada kita semua untuk menyantuni kaum du'afa dan fakir miskin. Selama puasa kita menahan lapar dan belajar merasakan bagaimana laparnya orang-orang lemah, sehingga di akhir Ramadan kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan zakat fitrah, infak dan sedekah sebagai wujud simpati, kepedulian dan kasih sayang kepada kaum fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Bahkan tidak akan sempurna amal ibadah seseorang yang dikerjakan di dalam bulan suci Ramadan jika ia enggan mengeluarkan zakat fitrah. Diriwayatkan dari Sayyidina Jarir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrul Ramadan mu'allaq bainas sama' wal ard,
fala yurfa' ila Allah azza wa jalla illa bi zakatil fitri. Artinya, pahala yang dikerjakan selama bulan suci Ramadan itu tergantung di antara langit dan bumi dan tidak akan diangkatkan kepada Allah azza wa jalla, yakni diterima ataupun sempurna pahalanya melainkan setelah ditunaikan zakat fitrah. Banyak di luar sana saudara-saudara kita yang menderita karena kelaparan, bekerja banting tulang, keras keringat untuk memenuhi kebutuhan. Terlebih lagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Di saat kita sibuk memikirkan makanan hari raya, di saat kita sibuk memikirkan pakaian baru di hari raya, di saat kita merasa aman dan gembira berkumpul dengan keluarga, kita lupa bagaimana keadaan mereka di sana yang merasa ketakutan dan menderita. Hingga saat ini dikabarkan sudah tercatat 31.000 jiwa telah meninggal dunia dan 72.000 korban luka-luka sejak memanasnya perang di Palestina tanggal 7 Oktober tahun 2023 kemarin. Tidak ada yang bisa kita lakukan melainkan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga dan memberikan kemenangan kepada kaum Palestina, atau dengan cara mengirimkan bantuan sosial berupa uang ataupun makanan melalui donasi-donasi yang dipercaya, atau bisa juga dengan memboikot produk-produk Israel dan para sekutunya. Inilah usaha minimal kita dalam upaya untuk mengurangi penderitaan saudara kita rakyat Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin wa ansuril muslimina al-mustad'afina fi kulli makanin wa hin wa tubna wa afina wahfazna wa farrij 'anna wal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang lainnya dari bulan suci Ramadan yang bisa kita petik adalah istiqamah, konsisten dalam beribadah. Ramadan mengajarkan kita untuk istiqamah, konsisten dalam menjaga ibadah puasa dan beramal di dalamnya. Berbagai ibadah yang telah kita kerjakan di dalamnya, di antaranya puasa, membaca Al-Quran, solat berjamaah, bangun malam, dan lain-lain sebagainya, hendaknya selalu kita pertahankan dan kita lestarikan, jangan sampai hilang setelah berlalunya Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr agar selalu istiqamah dalam beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah, la takun misla fulan, fa innahu kana yaqumul lail, fa taraka qiyamal lail." Artinya, ya Abdullah, janganlah engkau seperti fulan, dahulu dia sering bangun malam lalu meninggalkannya. Hal ini bisa terjadi disebabkan ia terlalu memaksakan diri untuk salat malam semalam suntuk, sehingga setelah ia jatuh sakit ia tidak lagi bangun malam. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kita agar sedang-sedang saja di dalam ibadah, sedang-sedang saja di dalam beramal. Jangan terlalu berlebihan dan jangan pula teledor atau tidak mau beramal. Yang penting adalah istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal." Sebaik-baik amal di sisi Allah adalah amal yang konsisten, amal yang istiqamah walaupun sedikit. Wa 'alal 'abdi ay yasbira fi tariqit ta'ah. Dan hendaknya seorang hamba menyabarkan diri di dalam jalan ketaatan. Wa ya'khudhuha birrifq, dan menyikapinya dengan lemah lembut, hatta la tad'u aw tamal fatanqati 'anil ibadah, agar jiwanya tidak lemah ataupun menjadi bosan, yang mana itu akan berakibat putus daripada ibadah. Di dalam hadis yang lain dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li rabbika 'alaika haqq wa inna li nafsika 'alaika haqq wa inna li ahlika 'alaika haqq fa'ati kulladzi haqqin haqqah." Artinya, sesungguhnya Tuhanmu ada hak yang harus kamu tunaikan, dan pada dirimu ada hak yang harus kamu tunaikan, dan pada diri keluargamu, istri dan anakmu ada hak yang harus kamu tunaikan.
fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka berilah setiap bagian haknya masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di antara salah satu bentuk usaha yang dapat kita lakukan dalam melestarikan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah dengan berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Kebanyakan kaum muslimin yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggalkan Ramadan dengan cara berpuasa 6 hari di bulan Syawal karena mengamalkan sunnah dan menghidupkan bulan ini serta mengharap ganjaran pahala yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan, barang siapa yang telah berpuasa di bulan suci Ramadan, wa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari pada bulan Syawal, faka'annama shomad dahar, maka pahalanya sama dengan puasa wajib 1 tahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan, barang siapa yang telah berpuasa di bulan suci Ramadan, wa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh, niscaya ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Semua pahala yang besar ini bisa diraih bagi siapa saja yang mau berpuasa di bulan ini. Boleh dengan puasa 6 hari berturut-turut ataupun secara terpisah. Yang penting dilakukan di bulan Syawal, baik di awal, pertengahan maupun di akhir bulan. Akan tetapi yang lebih afdal yaitu mengerjakannya secara berurutan dan dimulai dari tanggal 2 Syawal atau setelah hari raya Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk selalu istiqamah di jalannya, dan semoga segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.